ingin membuat video bab 1 tentang Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Reza Pribadi. Saya Alfianira Mariam. Saya Sokara Rumbarati. Saya Naila Fitri. Saya Muhammad Arsya Banyu. Saya Muhammad Khalid Pratama Yusuf. Langsung aja kita masuk ke materinya. Sekitar. Oke, jadi yang pertama ada latar belakang atau tujuan dari Pancasila. Mengapa kita harus mempelajari Pancasila? Yang pertama, sebagai arah dan panduan hidup berbangsa. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, menjadi dasar dan membentuk hukum dan kebijakan. Yang keempat, membentuk karakter bangsa yang beradab dan toleran. Yang kelima atau yang terakhir, menghindari perpecahan dan konflik sosial. Jadi berikut adalah latar atau tujuan kita mempelajari Pancasila. Selanjutnya, pengertian Pancasila itu sendiri. Apa itu Pancasila? Yaitu Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Yang panca berarti 5 atau sila, prinsip atau dasar. Jadi Pancasila itu berarti 5 prinsip dasar negara. Pancasila pertama kali dikemukakan oleh I.R. Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Setelah melalui proses yang panjang, Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nah, di sini ada lambang negara dan 5 dasarnya, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh rantai. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Serta yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila ke-1, percaya dan taat kepada Tuhan dan menghargai perbedaan agama. Contoh perilakunya itu beribadah sesuai agama dan toleransi. Selanjutnya, sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua menghargai hak dan martabat manusia serta bersikap adil dan sopan. Contoh perilakunya tuh ada membantu teman yang kesusahan. Yang kedua, tidak membeli orang lain dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga adalah menjaga keutuhan bangsa dan mencintai tanah air. Contoh perilaku dari sila ketiga, yang pertama, menghargai perbedaan suku, budaya, dan bahasa. Yang kedua, ikut upacara bendera dengan hikmat. Yang ketiga, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Selanjutnya ada sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Contoh perilaku dari makna tersebut yang pertama, bermusyawarah saat menentukan ketua kelas. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Dan yang selanjutnya ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima yaitu menjaga keadilan dan kegiatan bersama. Contoh perilakunya yang pertama, tidak pilih kasih dalam berteman. Yang kedua, berbagi dengan teman yang kurang mampu. Dan yang terakhir, tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, saya akan membacakan fungsi dan kedudukan Pancasila. Peran Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah 1. Sebagai dasar negara, landasan dalam menyusun hukum dan pemerintahan. Yang kedua, sebagai pandangan hidup, pedoman bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai kepribadian bangsa, mewakili jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai pemersatu bangsa, menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya. Yang kelima, sebagai sumber hukum, menjadi dasar semua peraturan perundang-undangan. Yang keenam, sebagai ideologi nasional, arah perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya adalah penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pada sila pertama, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang beribadah dan menghormati agama orang lain. Untuk sila kedua ialah sopan, adil, dan membantu sesama. Yang ketiga, sila ketiga adalah rukun, cinta tanah air, dan menghargai perbedaan.
untuk sila yang keempat ada musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, bersikap adil, tidak pilih kasih, dan suka berbagi. Oke, terakhir adalah simpulan. Simpulannya ialah Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Setiap sila memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan Pancasila, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, adil, dan damai meskipun berbeda-beda. Pancasila juga menjadi pengikut persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.